Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan eh, materi hukum perjanjian internasional, yang dimana ada tiga materi atau tiga bahasan yang akan kami presentasikan, yaitu yang pertama adalah tahapan perjanjian internasional, lalu ada reservasi, dan yang terakhir ada Pacta Sunt Serpanda. Sebelum kami mempresentasikan materi yang akan kami sampaikan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kita masing-masing. Yang pertama, saya Abdiraka Pratama dengan NPM 211000127. Saya Agung Pranatawinanda dengan NPM 211000022. Saya Akso Muhammadsyah dengan NPM 211000063. Saya Muhammad Raja Pramudita dengan NPM 21100000118. Saya Muhammad Bintang Alfaras dengan NPM 211000139. Lalu kita akan masuk dalam materi yang pertama, yaitu tahapan perjanjian internasional. Yang pertama ada negotiating state, atau di sini adalah negara yang andil dalam proses negosiasi atau perundingan dalam pembentukan perjanjian. Biasanya setiap negara menunjuk perwakilan dengan kebijakan full power untuk pihak-pihak yang ditunjuk negara dalam melakukan perjanjian internasional. Lalu setelah adanya negosiasi itu akan ada contracting stand, yang dimana di posisi ini tuh negara yang ikut andil dalam perjanjian belum terikat penuh terhadap perjanjian yang dibuat. Di tahap ini perjanjian masih berlaku secara moral atau pelanggaran dan belum mengikat secara internasional. Selanjutnya, di sini udah masuk ke consent to be bound setelah ada dua tahapan yang tadi itu, di mana negara-negara yang terlibat dalam dua tahapan yang telah disebutkan tadi, di sini tuh melakukan penandatanganan untuk secara resmi terikat dengan perjanjian yang dibentuk. Perjanjian tersebut tuh selanjutnya akan berlaku jika telah dilakukan dua proses di bawah ini, yaitu yang pertama ada ratifikasi, yang dimana di sini tuh merupakan adopsi dari hukum internasional itu menjadi si hukum nasional yang ada di negaranya masing-masing. Lalu ada aksesi, di sini tuh merupakan suatu perbuatan hukum di mana suatu negara yang bukan merupakan peserta asli perjanjian multilateral menyatakan kemudian persetujuannya untuk diikat dalam perjanjian tersebut. Nah, biasanya tuh di situ tuh ada di consent to be bound tuh harus ada minimal 35 negara yang menandatangani dan setuju untuk terikat dalam perjanjian yang dibuat agar suatu perjanjian tuh menjadi berkekuatan hukum atau memiliki akibat hukum atau disebut treaty in force. Nah, lalu di sini ada third state, adalah sebutan untuk negara yang sama sekali tidak mengikuti proses atau tahapan-tahapan dalam si pembentukan perjanjiannya, di mana jika suatu negara ingin menyatakan ikut tuh atau mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, tetapi perjanjian ini sudah terbentuk, tetap negara itu tuh bisa ikut gitu, bisa masuk walaupun dia tidak ikut andil dalam proses penyusunan si perjanjian tersebut dengan menyatakan aksesi yang tadi telah disebutkan, sehingga selanjutnya mereka tuh bisa disebut party, atau di sini tuh ya negara-negara yang terlibat dalam suatu atau semua tahapan penyusunan perjanjian di atas tuh selanjutnya disebut sebagai party atau pihak-pihak. Nah, mungkin selanjutnya akan masuk ke materi reservasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang reservation. Reservation pernyataan sepihak oleh suatu negara pada waktu menandatangani, menerima, menyetujui, atau menyatakan ikut serta terhadap suatu perjanjian yang maksudnya untuk menghilangkan atau mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan tertentu dari perjanjian itu dalam penerapannya terhadap negara yang bersangkutan. Lalu unsur-unsur esensial dari pensyaratan yaitu yang pertama, persyaratan harus dinyatakan secara formal. Persyaratan bermaksud untuk membatasi, meniadakan, atau mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian. Pensyaratan merupakan penerimaan bersyarat dari negara yang bersangkutan terhadap materi perjanjian. Lalu ada bentuk-bentuk persyaratan. Yang pertama, mengadakan penafsiran tertentu terhadap pasal-pasal tertentu dalam perjanjian tersebut sesuai dengan kepentingannya. Lalu yang kedua,
menyatakan bahwa pada pasal-pasal tertentu akan diadakan perubahan sehingga sesuai dengan kepentingannya. Lalu yang ketiga, menyatakan bahwa pasal atau pasal-pasal tertentu tidak berlaku baginya. Lalu ada tidak diizinkannya persyaratan. Yang pertama, persyaratan tidak diizinkan perjanjian itu sendiri. Selanjutnya yang kedua, perjanjian tersebut menyatakan bahwa hanya persyaratan khusus yang diperbolehkan, sedangkan persyaratan lain atau specific of reservation tidak. Selanjutnya yang ketiga, jika persyaratan itu mungkin diadakan sesuai dengan maksud dan tujuan dari perjanjian tersebut. Klasifikasi persyaratan menurut Renata Savars. Yang pertama, persyaratan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan penyelesaian sengketa atau reservation to dispute settlement provision. Lalu yang kedua, persyaratan terhadap berbagai ketentuan penutup atau reservation to other final clause. Lalu yang ketiga, persyaratan terhadap inti perjanjian yang berhubungan dengan suatu ketentuan yang khusus atau reservation to the merits of treaties that single out a specific provision. Lalu yang keempat, persyaratan terhadap inti perjanjian secara keseluruhan, yaitu atau bisa disebut reservation to the merits of the entire treaty. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Ada kategori persyaratan menurut Oscar Charter. Yang pertama, persyaratan mengenai ketentuan-ketentuan substantif dari perjanjian atau reservation regarding substantive treaty clause. Yang kedua, persyaratan yang berhubungan dengan tidak adanya pengakuan atau reservation relating to non-recognition. Yang ketiga, persyaratan yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat penyelesaian sengketa atau reservation relating to dispute settlement clause. Lalu dalam penggolongan lain, yang pertama ada minor substantive reservation, yaitu suatu persyaratan oleh negara yang tidak memberikan pengaruh yang begitu besar terhadap berlakunya perjanjian. Lalu yang kedua, major substantive reservation, apabila pengaruhnya begitu besar terhadap berlakunya perjanjian. Lalu reservasi menurut ketentuan Konvensi Wina tahun 1969 diatur dalam pasal 19 sampai dengan 23 konvensi. Dalam pasal 19 disebutkan negara berhak mengemukakan persyaratan pada saat penandatanganan penyerahan instrumen ratifikasi, menerima atau acceptance suatu perjanjian menyatakan turut serta atau accession, kecuali apabila perjanjian itu melarang untuk mengadakan persyaratan. Lalu, jika suatu perjanjian tidak secara tegas menyatakan adanya persyaratan, negara dapat mengajukan persyaratan terkecuali persyaratan tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan dari perjanjian. Lalu ada akibat hukum persyaratan menurut pasal 20 ayat 4. Yang A, suatu persyaratan yang diajukan oleh suatu negara dan diterima oleh negara peserta lain, maka antara negara yang menyatakan persyaratan dan negara yang menerimanya, perjanjian itu akan berlaku di antara mereka. Yang B, suatu keberatan oleh negara peserta lain terhadap suatu persyaratan tidak mengesampingkan berlakunya perjanjian atau di antara mereka, kecuali bila maksud yang bertentangan secara tegas dinyatakan oleh negara yang berkeberatan tersebut. Lalu yang C, suatu tindakan yang menyatakan keinginan suatu negara untuk diikat dalam suatu perjanjian dan berisikan suatu persyaratan mulai berlaku sejak setidak-tidaknya satu peserta lain menerima persyaratan tersebut. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bintang. Selanjutnya akan diteruskan oleh saya, prosedur menerima atau menolak persyaratan. Dalam pasal 23 ayat 1, pernyataan menerima atau menolak suatu persyaratan haruslah diformulasikan secara tertulis dan harus dikomunikasikan kepada negara-negara peserta dan negara-negara lain yang berhak menjadi pihak dalam perjanjian. Demikian pula halnya dengan penarikan withdrawal terhadap persyaratan dan penarikan terhadap penolakan objektif. Suatu
pensyaratan juga harus dinyatakan secara tertulis. Jika pensyaratan dirumuskan pada saat menandatangani perjanjian berkaitan dengan ratifikasi, penerimaan atau persetujuan harus dilakukan secara formal, must be formally confirmed, oleh negara yang mengajukan persyaratan pada saat menyatakan persetujuannya mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Dalam hal itu, pensyaratan dianggap telah dibuat pada saat penguatannya. Lalu, reservasi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dalam pasal 8 ayat 1, pensyaratan juga dimungkinkan dilakukan sepanjang tidak ditentukan lain oleh perjanjian internasional. Pensyaratan perjanjian internasional biasanya dilakukan pada perjanjian dalam kerangka multilateral. Pensyaratan dapat dilakukan pada suatu bagian perjanjian internasional sepanjang pensyaratan dan pernyataan tersebut tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian. Lalu dengan pensyaratan atau pernyataan sebagaimana dimaksud, sesuai dengan ketentuan perjanjian internasional, pemerintahan Republik Indonesia tidak terikat pada ketentuan yang dimaksud. Pernyataan dalam praktik Indonesia dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian dan kemudian harus ditegaskan kembali pada saat penyampaian pengikatan diri pada perjanjian internasional. Lalu ada Pakta San Servanda. Asas Pakta San Servanda merupakan salah satu norma dasar Grundnorm, basic norm dalam hukum dan erat kaitannya dengan asas itikat baik untuk menghormati atau mentaati perjanjian. Lalu pada dasarnya asas ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan antara para individu yang mengandung makna bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wan prestasi. Pada pasal 26, every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith. Menetapkan tentang asas Pakta San Servanda sebagai dasar pelaksanaan suatu perjanjian internasional bahwa suatu perjanjian internasional berlaku dan memiliki kekuatan hukum dan harus dilaksanakan dengan good faith. Pakta San Servanda akan diteruskan oleh Raja. Nah, baik, saya lanjutkan dengan Pakta San Servanda. VCLT adalah yang terdekat dengan tolak ukur untuk pembuatan perjanjian internasional. Meskipun tidak ditandatangani oleh semua negara bagian, prinsip-prinsip yang dikandungnya lebih diakui secara umum. Pakta San Servanda sebagai memiliki sejarah penggunaan yang lebih panjang dan merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional. Batas Pakta San Servanda dalam kasus perubahan keadaan selanjutnya dan membandingkan fungsi dari masing-masing mekanisme yang ditetapkan untuk tujuan ini. Yang pertama, perubahan keadaan yang mendasar yang terdapat pada pasal 62 VCLT, dan selanjutnya pengawasan ketidakmungkinan kinerja terdapat pada pasal 61 VCLT atau dengan keusangan. Selanjutnya ada kebutuhan terdapat pada pasal 25 ILC, yang kemudian ada force majeure terdapat pada pasal 23 ILC. Selanjutnya, di sini ada bentuk bagaimana Pakta San Servanda itu terbentuk. Yang pertama, Pakta San Servanda dibentuk oleh Vienna Convention of the Law of Treaties. Kemudian, langkah pertama dalam membuat Pakta San Servanda adalah ada getting into agreement. Kemudian ada bagian-bagian yang harus diselesaikan. Kemudian selanjutnya tahap yang kedua ada being in agreement. Yang kemudian ada getting out of agreement. Selanjutnya, contoh penerapan Pakta San Servanda ada pada kasus Gabčípko Nagymåros yang sangat terkenal karena klarifikasi dan spesifikasinya
atau banyak pertanyaan tentang hukum perjanjian, baik dari segi negara Hungaria dan Slovakia mengajukan banyak argumen bahwa traktat pada tahun 1977 tentang pembangunan dan pengoperasian sistem kunci Gabčíkovo Nagymoros telah dihentikan atau ditangguhkan atau telah benar-benar ditinggalkan. Kemudian Mahkamah Internasional atau ICJ di dalam pengadilan menerapkan konferensi Wina tentang hukum perjanjian yang disebut dengan VCLT atau dasar sebagai dasar mengkodifikasi hukum kebiasaan internasional menanggapi dengan menekankan stabilitas. Selanjutnya ada hubungan perjanjian dalam kaitannya dengan prinsip Pacta Sunt Servanda. Dalam segala hal, terlepas dari kejelasan yang tampak seputar prinsip Pacta Sunt Servanda dan perannya dalam hukum internasional, pertanyaan terus muncul. Bagaimana hubungan antara pilar hukum perjanjian ini dan batas-batas penafsiran perjanjian, kemudian di mana interpretasi yang sah dalam penerapan prinsip Pacta Sunt Servanda berakhir. Dari manakah dimulainya revisi perjanjian yang tidak semestinya? Yang kemudian timbul pertanyaan, adakah batas-batas prinsip Pacta Sunt Servanda? Kemudian adakah pertanyaan-pertanyaan merupakan inti dari pembahasan tentang prinsip Pacta Sunt Servanda ketika menarik garis antara interpretasi dan perkiraan penerapan Traktat 1977, namun pada saat yang sama ia tidak serta-merta menanggapi realitas politik di lapangan. Ya, mungkin semua materi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.